dalam 100 gram beras merah dan juga 100 gram beras putih, ya itu kalorinya sama. Ya, atau dalam bentuk nasi itu kalorinya sama dalam 100 gram. Itu sekitar 175 kalori. Tapi memang yang menjadi perbedaannya adalah Halo, selamat siang Sobat Dr. V. Kembali bersama saya Dr. Mulyana Daya, spesialis gizi klinik. Pada hari ini kita akan membahas seputar pola makan dengan gizi seimbang. Ya, sayur ini memang salah satu kebutuhan dari mikronutrien, terutama untuk kebutuhan vitamin dan mineral. Dalam komponen sayur ini yang kita harapkan itu adalah kita dapat memenuhi kebutuhan seratnya dan juga kebutuhan vitamin dan mineral. Artinya kalau kita mau mencari makanan pengganti sayur ini, kita harus bisa mencari makanan pengganti yang bisa memenuhi kebutuhan serat dan juga kebutuhan vitamin mineral yang serupa dengan sayur. Yang pertama, kita bisa cari pilihan dari tentunya buah. Ya, buah itu paling mirip komponennya dengan sayur dan tentunya kita harus bervariasi untuk mengonsumsi buah tersebut. Dan juga jangan lupa untuk porsi yang dianjurkan dari Kementerian Kesehatan itu adalah konsumsi sayur dan buah 5-6 porsi per harinya. Artinya, misalnya kita hanya bisa mengonsumsi sayur 1 porsi dalam sehari. 4 porsi sisanya itu harus kita lengkapi dengan porsi buah. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa dapat pengganti serat lainnya, misalnya dari golongan gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, ya. Cuma memang yang perlu kita perhatikan dari komponen tersebut adalah kan rata-rata karbohidrat. Tentunya kalorinya juga cukup besar. Jadi kita juga harus memperhatikan dari porsinya, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa dapat tambahan serat lainnya, seperti contohnya dari apa? Jelly atau puding. Itu juga kita bisa mendapatkan serat tambahan kalau misalnya kita tidak bisa mencukupinya dari sayur-sayuran. Nah, yang keempat, yang terakhir, saya selalu mengedukasi ke pasien-pasien saya, walaupun tidak suka sayur, harus tetap belajar menyukai sayur, ya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah bagaimana mengolah sayur ini supaya bukan hanya untuk bermanfaat bagi kesehatan, tapi secara rasa juga enak, ya. Jadi sayur ini bisa diolah dengan berbagai cara supaya rasanya enak, sehingga kebutuhan sayur bisa tetap kita penuhi sehari-hari, yaitu 5-6 porsi sayur dan buah per harinya. Ya, makan telur setiap hari apakah baik? Jawabannya tidak, ya. Karena gini, kalau untuk prinsip gizi yang seimbang, yang namanya seimbang itu tentunya tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh kurang. Ya, nutrition itu seperti medicine, nutrition is a medicine. Artinya, kalau terlalu berlebih atau overnutrition atau kekurangan atau defisiensi tentunya akan berefek samping terhadap kesehatan, ya. Sama seperti telur. Telur ini kalau kita perhatikan dalam 1 butir telur itu kalorinya sekitar 75 kalori. Ya. Kemudian dalam telur itu sendiri terdapat komponen protein dan juga lemak. Proteinnya terutama dari putih telurnya, ya. 1 putih telur itu proteinnya sekitar 5 gram. Dan kemudian dari kuning telur. Kuning telur ini juga kaya akan nutrisi, baik kaya akan omega 3, omega 6, EPA, DHA, kolin, vitamin A, ya, fosfor. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa dalam kuning telur itu juga tinggi akan kolesterol. Terutama untuk pasien-pasien yang memang ada gangguan profil lipid seperti kolesterolnya tinggi, kemudian ada gangguan jantung, penyakit-penyakit metabolik lainnya, sebaiknya kuning telur ini dihindari atau dibatasi maksimal 1 butir saja per hari, ya. Karena kebutuhan kolesterol kita sehari itu sekitar 200-300 mg. Dalam 1 kuning telur itu kolesterolnya sekitar 185 mg. Jadi cukup tinggi, ya. Untuk pasien-pasien tersebut tadi yang saya sebutkan sebaiknya konsumsi kuning telur ini dibatasi, jadi lebih banyak dikonsumsi putih telurnya. Untuk konsumsi putih telur pun apakah baik dikonsumsi setiap hari gitu ya? Sebaiknya divariasikan, ya, karena prinsip gizi itu bukan hanya seimbang, tapi juga harus lengkap.
Jadi harapannya adalah pemilihan protein ini harus bervariasi. Tujuannya adalah supaya bisa melengkapi kebutuhan nutrisi dan juga vitamin mineral lainnya. Sebenarnya semua gizi atau sumber bahan makanan itu baik, ya. Ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Makanya tadi saya bilang prinsip gizi itu harus seimbang dan juga lengkap supaya bisa saling melengkapi. Kalau ditanya perbedaan dari beras merah dan juga beras putih, ya, dalam 100 gram beras merah dan juga 100 gram beras putih, ya, itu kalorinya sama. Ya, atau dalam bentuk nasi itu kalorinya sama dalam 100 gram. Itu sekitar 175 kalori. Tapi memang yang menjadi perbedaannya adalah dari tingkat glycemic index-nya. Tapi memang yang menjadi perbedaannya adalah pertama dari tingkat glycemic index-nya. Tingkat glycemic index itu artinya seberapa cepat kita mengonsumsi makanan yang kita makan kemudian diserap dan kemudian akan menaikkan kadar gula darah. Kalau di dalam beras merah itu tingkat glycemic index-nya rendah. Artinya, ketika kita mengonsumsi beras merah, kenaikan kadar gula darahnya itu lebih lambat dibandingkan kita mengonsumsi nasi putih yang kadar glycemic index-nya lebih tinggi. Ya, artinya ketika kadar glycemic index ini tinggi, ketika kita mengonsumsi makanan tersebut, ya, akan lebih gampang diserap dan juga lebih gampang untuk menaikkan gula darah. Yang kedua, perbedaannya itu dari sisi seratnya, ya. Di dalam beras merah tentunya seratnya lebih tinggi dibandingkan beras putih, sehingga salah satu efeknya juga ketika kita mengonsumsi beras merah, ya, itu lebih mengenyangkan. Nah, serat ini sangat bermanfaat, salah satunya juga dalam proses mengikat lemak-lemak jahat yang ada di dalam tubuh, sehingga baik sekali untuk pasien-pasien yang misalnya dalam program penurunan berat badan, atau pasien kencing manis, dan juga pasien jantung. Ya, sebenarnya sih boleh-boleh aja mengonsumsi mie untuk pengganti nasi, sejauh porsinya sesuai, ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita tidak bisa overnutrition atau juga undernutrition, jadi porsinya sesuai, ya. Cuma memang yang harus saya ingatkan bahwa di dalam mie dan juga kelompoknya, ya, seperti misalnya kue tiaw gitu-gitu, itu tepungnya, basicnya kan tepung, ya. Di dalam tepung ini sebenarnya lebih gampang diserap dan juga lebih gampang untuk menaikkan kadar gula darah bahkan dibandingkan dengan nasi putih, gitu. Karena di dalam nasi putih sendiri sebenarnya masih ada seratnya, ya. Sebenarnya kita masih bisa juga mengganti nasi gitu, ya, dengan makanan pengganti karbohidrat lainnya seperti misalnya jagung, kemudian ubi, singkong, atau kentang, pumpkin, seperti itu, supaya nantinya kita juga dapat bervariasi dan juga bisa memenuhi kebutuhan nutrisi lainnya. Ya, pada prinsipnya sama, ya, untuk semua golongan usia gitu, ya. Gizi seimbang ini harus ada memenuhi kebutuhan makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien artinya harus ada kebutuhan karbohidratnya, lemaknya, dan juga proteinnya, dan juga mikronutrien juga harus terpenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineralnya. Tapi memang yang membedakan pada kelompok ibu penyusui ini yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan kalori hariannya. Ya, memang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa muda. Biasanya kita akan menambahkan sekitar kurang lebih 300 kalori per harinya dari kebutuhan harian biasanya. Kenapa? Karena pada kelompok ibu menyusui ini metabolismenya cenderung naik karena untuk kebutuhan produksi ASI-nya, ya. Sehingga kita juga harus memenuhi yang pertama kebutuhan kalorinya, kemudian komposisinya yang tadi harus seimbang dan juga lengkap baik dari makronutrien dan mikronutrien supaya komponen dari ASI-nya itu sendiri berkualitas baik untuk bayi. Nah, kemudian yang ketiga ini juga yang harus saya ingatkan, kebutuhan cairan. Ini yang sering dilupakan. Padahal cairan itu sendiri adalah bagian dari nutrisi, ya. Untuk ibu menyusui, kebutuhan cairannya juga lebih tinggi dibandingkan kebutuhan harian dewasa muda. Kalau dewasa muda mungkin kita sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari. Tapi kalau ibu menyusui itu sekitar 2,5 sampai 3,5 liter per harinya. Karena kita tahu bahwa 90% dari komponen ASI itu adalah dari apa? Dari air, ya. Dan ini juga untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan pada ibu menyusui. Sebenarnya ini mudah, ya.
Pertama, tipsnya dari saya, hindari goreng-gorengan. Ya, apalagi kita ketika makan di luar gitu ya, goreng-gorengan termasuk yang bertepung itu dihindari karena itu kalorinya besar sekali ya. Kemudian yang kedua, hindari yang kalorinya tinggi terutama dari konsumsi gula. Ya, sekarang kan juga banyak produk-produk makanan gitu yang lagi tren dengan konsumsi gula yang tinggi, itu juga harus dihindari. Coba deh ditanya ke ibu-ibu, lebih mahal mana masak ayam kecap atau ayam tumis gitu ya, dibandingkan dengan ayam goreng, mahalan mana masaknya? Pasti akan bilang mahalan ayam goreng. Kenapa? Karena minyak juga sekarang mahal. Ya, jadi kita harus bijak-bijak mengolah makanan juga dengan sehat. Salah satunya adalah mengurangi dari konsumsi minyak. Ya, tentunya yang juga saya ingatkan adalah dari segi porsi. Ya, porsinya itu harus sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Artinya dan lengkap. Artinya harus ada komponen karbohidrat, komponen proteinnya, komponen lemaknya, dan juga vitamin mineralnya. Saya kasih contoh. Misalnya kita mau makan di warteg deh, misalnya seperti itu ya. Ada komponen nasinya, nasi putih sesuai tangkaran ya. Kemudian ada komponen proteinnya misalnya ikan. Ingat, cari komponen proteinnya jangan yang digoreng. Misalnya, satu ikan ini misalnya kalorinya itu mungkin kalau dipepes sekitar 100 kalori. Tapi kalau udah digoreng, itu bisa berapa? Bisa 300 kalori. Artinya kelebihan kalorinya 150 kalorinya dari apa? Dari minyak doang. Gitu ya. Kemudian jangan lupa komponen lainnya seperti misalnya protein nabati. Kemudian jangan lupa harus ada sayur dan juga buahnya. Ya, itu beberapa tips dari saya. Baiklah Sobat Dr. V, sekian informasi dari saya seputar gizi seimbang dan juga lengkap. Semoga bisa bermanfaat.